Nama saya Irene Putri Larasati dan di sini saya akan menjelaskan mengenai stres terhadap mahasiswa, khususnya terkait dengan stres terhadap akademik. Yang perlu kita ketahui, menjadi seorang mahasiswa merupakan hal yang sangat menyenangkan, di mana kita bisa bebas bereksplorasi apapun yang kita inginkan dan kita harapkan. Tetapi, tidak hanya bahagia dan senangnya saja yang dapat kita rasakan. Sudah pasti kita sebagai mahasiswa ada kalanya merasa stres karena akademik. Stres pada mahasiswa adalah tekanan emosional dan mental yang dialami selama menjalani kehidupan akademik. Hal ini bisa terjadi karena tuntutan tugas yang berat, jadwal yang padat, ekspektasi yang tinggi, serta masalah pribadi atau sosial. Topik ini diangkat karena sangat relevan karena mahasiswa sering menghadapi banyak perubahan dalam kehidupan mereka, seperti transisi ke kehidupan mandiri, membangun jaringan sosial baru, dan mempersiapkan masa depan. Pada masa kini, karena kondisi dunia yang terus-menerus berubah, seperti pandemi atau persaingan kerja, semakin meningkatlah tekanan pada mahasiswa. Hal yang paling pertama yang sering sekali mahasiswa alami berkaitan dengan stres akademik adalah deadline tugas yang berdekatan. Mahasiswa sering menghadapi situasi di mana beberapa tugas atau proyek yang harus diselesaikan dalam waktu yang hampir bersamaan. Hal ini membuat mereka sangat merasa kewalahan dan tentunya kurang tidur yang akhirnya mengakibatkan pola hidup mereka kurang sehat. Hal yang kedua adalah ujian yang menumpuk. Dengan jadwal ujian yang padat, terutama jika ada beberapa ujian dalam 1 minggu secara bersamaan, hal tersebut seringkali membuat mahasiswa kesulitan mengatur waktu belajar dan tentunya dengan istirahat, baik itu pola makan ataupun pola tidur. Selanjutnya adalah kesulitan akademik. Dengan di dalam kesulitan akademik ini, materi-materi kuliah yang dialami oleh mahasiswa itu sulit dipahami atau kurangnya bimbingan dari dosen yang dapat membuat mahasiswa menjadi merasa tertekan dan tidak percaya diri karena mahasiswa terkadang merasa bahwa mereka memiliki wawasan yang kurang. Selanjutnya adalah kondisi keuangan. Tidak disangka bahwa keuangan ini bisa menjadi salah satu faktor untuk mahasiswa merasakan stres. Banyak mahasiswa yang harus mengelola keuangan terbatas, seperti membayar uang kuliah, uang kos, atau kebutuhan harian, yang dimana mereka harus sambil tetap fokus pada studi mereka masing-masing. Selanjutnya adalah kehidupan sosial yang rumit. Dengan adanya konflik dengan teman, tekanan untuk bersosialisasi, ataupun merasa kesepian, hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Dengan apalagi mereka merasakan kesepian, mereka akan cepat merasakan stres dan depresi. Selanjutnya adalah keseimbangan antara kuliah dan bekerja. Beberapa mahasiswa harus bekerja paruh waktu untuk mencukupi kebutuhan mereka yang seringkali mengganggu jadwal kuliah mereka dan waktu istirahat mereka. Lalu kemudian ada pengaruh dari tekanan ekspektasi, di mana ekspektasi yang tinggi dari orang tua, dosen, atau bahkan diri sendiri untuk meraih prestasi akademik yang dapat menjadi sumber stres yang sangat signifikan. Setelah tadi kita melihat bahwa banyak hal yang dialami oleh para mahasiswa yang berkaitan dengan stres akademik, video ini bertujuan untuk membantu kita semua, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi, untuk memahami apa itu stres, bagaimana stres mempengaruhi tubuh dan pikiran, serta dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, video ini juga akan memberikan solusi praktis yang berbasis neuroscience yang mudah diterapkan untuk mengelola stres seperti teknik relaksasi, mindfulness, pengaturan emosi, dan cara meningkatkan fokus. Sebelum itu, kita perlu mengetahui definisi stres itu sendiri. Menurut Bartlett, tahun 1998, stres adalah situasi lingkungan yang seseorang rasakan begitu menekan. Lalu, menurut Stahl pada tahun 2004, individu tersebut hanya menerima secara langsung rangsangan stres tanpa ada proses penilaian. Lalu dari Volkmann dan Lazarus pada tahun 1984,
Mereka mendefinisikan bahwa stres sebagai suatu akibat dari interaksi antara seseorang dengan lingkungannya yang dinilai membahayakan dirinya. Lalu Selye dalam Sandrock pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa stres adalah kerusakan yang dialami tubuh akibat berbagai tuntutan yang dialamatkan padanya. Lalu, kira-kira apa ya respon otak terhadap stres ini dengan penjelasan neuroscience dasar? Yang pertama adalah aktivasi amigdala. Saat kita merasa stres, bagian otak yang disebut amigdala langsung aktif. Amigdala ini seperti alarm yang mendeteksi bahaya. Ketika aktif, otak kita memicu respons fight or flight, dan hal ini merupakan mekanisme tubuh untuk melindungi diri, misalnya membuat jantung berdebar lebih cepat atau nafas menjadi lebih cepat agar kita siap untuk bertindak. Yang kedua adalah peran hipotalamus pituitari adrenal atau bisa kita singkat dengan HPA. Setelah amigdala aktif, ia memberi sinyal ke bagian otak lainnya yaitu hipotalamus untuk mengaktifkan sistem yang disebut HPA axis. Sistem ini bekerja seperti rantai komunikasi yang menghasilkan hormon stres. Salah satunya adalah kortisol. Kortisol ini membantu tubuh kita untuk menghadapi tekanan, misalnya dengan meningkatkan energi sementara. Tetapi perlu kita ketahui kalau terlalu banyak kortisol karena adanya stres yang terus-menerus, tubuh kita bisa merasa lebih mudah lelah dan mudah sakit. Selanjutnya adalah prefrontal cortex. Prefrontal cortex adalah bagian otak yang bertugas untuk berpikir jernih, membuat keputusan, dan mengendalikan emosi. Jika stres berlangsung secara lama atau kronis, kortisol yang berlebihan bisa mengganggu fungsi bagian ini. Akibatnya, kita jadi lebih sulit berpikir rasional dan bisa saja kita membuat keputusan yang salah. Lalu, yang terakhir adalah hipokampus. Hipokampus adalah bagian otak yang berperan penting dalam menyimpan memori. Stres kronis juga bisa merusak hipokampus loh, sehingga kita jadi lebih sulit mengingat atau belajar hal-hal baru. Terdapat data faktual dalam survei yang dilakukan oleh American College Health Association bahwa sekitar 32% dari mahasiswa menyatakan bahwa stres akademik mengakibatkan kuliah yang tidak selesai atau bisa kita sebut dengan drop out atau nilai yang lebih rendah. Sedangkan prevalensi stres akademik di Indonesia, mahasiswa yang mengalami stres akademik yaitu sebesar 36,7 sampai dengan 71,6%. Penelitian yang dilakukan oleh Giarto pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa gejala-gejala stres akademik pada mahasiswa adalah kecemasan, masalah pencernaan, rasa nyeri pada leher atau bahu, dan migrain. Selain itu, mahasiswa juga sulit berkonsentrasi dan fokus serta menenangkan diri karena selalu mengkhawatirkan permasalahannya. Tetapi hal ini bisa kita kaitkan juga dengan sistem pendidikan, seperti sistem pendidikan di Indonesia yang cenderung fokus pada hasil, seperti nilai ujian atau IPK, yang akhirnya membuat mahasiswa menghadapi tekanan besar untuk berprestasi. Hal ini diperburuk dengan jadwal yang padat dan tugas yang menumpuk, sehingga stres akademik menjadi hal yang umum. Prevalensi stres akademik di Indonesia yang mencapai 36,7 sampai 71,6% menunjukkan bahwa tekanan ini dialami oleh sebagian besar mahasiswa. Lalu tanpa kita sadari, di Indonesia kita terapkan budaya akademik yang perfeksionis. Budaya akademik di Indonesia cenderung mendorong mahasiswa untuk selalu berhasil tanpa memperhatikan keseimbangan hidup. Sehingga hal ini membuat mahasiswa merasa bersalah jika mereka gagal mencapai ekspektasi. Padahal dengan mereka gagal, hal tersebut bisa menjadi kesempatan mereka untuk bangkit lagi, untuk menjadi lebih baik. Kira-kira apa sih penyebab stres pada mahasiswa? Untuk dari faktor internal, kurangnya manajemen waktu bisa menjadi penyebab stres pada mahasiswa karena banyak sekali mahasiswa kesulitan untuk mengatur waktu dengan baik. Akibatnya,
Mereka sering menunda pekerjaan dan harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang sangat mepet, yang akhirnya bisa memicu mereka untuk stres. Lalu yang kedua, perfeksionisme, di mana mahasiswa yang perfeksionis sering menetapkan standar yang sangat tinggi pada diri mereka sendiri. Lalu, ketika hasil mereka tidak sesuai dengan harapan, mereka cenderung akan merasa gagal, meskipun sebenarnya pencapaian mereka cukup baik loh. Lalu dari faktor eksternal, terdapat beban akademik, di mana tugas yang menumpuk, ujian berturut-turut, dan jadwal kuliah yang padat dapat menjadi tekanan yang sangat besar bagi mahasiswa. Terlebih lagi, sistem penilaian di Indonesia sering menekankan kompetisi, sehingga mahasiswa merasa harus unggul. Lalu, tekanan sosial atau keluarga, di mana ekspektasi tinggi dari keluarga untuk berprestasi, apalagi dalam budaya Indonesia yang sangat menghargai pendidikan, seringkali membuat mahasiswa merasa tertekan. Selain itu, tekanan dari pergaulan seperti harus menyesuaikan diri dengan teman, hal tersebut juga dapat menjadi sumber stres bagi para mahasiswa. Setelah kita mengetahui data faktual dan faktor-faktornya, kita perlu mengetahui juga kaitannya dengan neuroscience. Yang pertama adalah multitasking dan gangguan konsentrasi, di mana ketika mahasiswa mencoba mengerjakan banyak tugas sekaligus, otak menjadi kewalahan. Hal ini karena prefrontal cortex atau bagian otak yang bertanggung jawab untuk fokus dan pengambilan keputusan tidak dirancang untuk menangani beberapa tugas berat secara bersamaan. Akibatnya, stres akan meningkat dan produktivitas justru menurun. Yang kedua adalah pengaruh kurang tidur pada fungsi otak. Dengan kita kurang tidur, yang sering dialami mahasiswa karena belajar hingga larut malam sangat mempengaruhi otak. Kurang tidur menghambat hipokampus atau bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori, sehingga kemampuan belajar dan mengingat itu berkurang. Selain itu, kurang tidur juga meningkatkan produksi kortisol atau hormon stres yang akhirnya membuat tubuh dan pikiran lebih mudah tertekan. Nah, dampak stres pada mahasiswa terkait dengan neuroscience, yang pertama adalah kerusakan hipokampus akibat kortisol. Dengan kita stres berlangsung lama, hormon kortisol yang terus-menerus dilepaskan dapat merusak hipokampus. Akibatnya, kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi akan menurun. Lalu, gangguan mood akibat overaktivasi amigdala juga dapat mempengaruhi ini. Stres kronis membuat amigdala atau bagian otak yang memproses emosi akan terus aktif. Overaktivasi ini dapat menyebabkan gangguan mood seperti kecemasan dan depresi, karena otak selalu berada dalam mode waspada meskipun tidak ada ancaman nyata. Yang terakhir adalah neuroplastisitas yang menurun. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru. Stres kronis menghambat neuroplastisitas sehingga membuat seseorang kesulitan belajar hal baru atau memecahkan masalah dengan cara yang kreatif. Ternyata, stres ini juga dapat mengakibatkan dampak fisik. Yang pertama adalah sakit kepala. Stres menyebabkan ketegangan otot, terutama di area leher dan kepala, yang sering memicu sakit atau migrain. Yang kedua adalah gangguan tidur, di mana pikiran kita yang penuh dengan kecemasan akibat stres membuat kita untuk sulit tidur nyenyak. Kurang tidur juga memperburuk stres dan menciptakan lingkaran yang buruk. Lalu yang terakhir adalah penurunan sistem imun. Kortisol yang berlebihan dapat menekan sistem kekebalan tubuh yang akhirnya membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi atau penyakit. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena pasti akan ada solusinya. Nah, solusi ini juga tetap akan berbasis oleh neuroscience. Yang pertama adalah latihan mindfulness. Mindfulness adalah latihan untuk fokus pada saat ini tanpa menghakimi. Latihan ini terbukti secara neuroscience dapat mengurangi aktivasi amigdala, bagian otak yang memicu respon stres. Selain itu, mindfulness juga meningkatkan konektivitas di prefrontal cortex yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan pengendalian emosi. Nah,
Latihan mindfulness ini dapat membantu mengurangi kecemasan menjelang ujian atau tugas serta meningkatkan kemampuan berpikir jernih. Yang kedua adalah manajemen waktu. Salah satunya adalah teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang memecah pekerjaan menjadi interval 25 menit kerja fokus diikuti oleh 5 menit istirahat. Nah, teknik ini membantu otak kita untuk menghindari kelelahan akibat multitasking, meningkatkan efisiensi kerja, dan tentunya mengurangi perasaan kewalahan. Yang terakhir adalah dukungan sosial, salah satunya adalah penting untuk berbicara. Neuroscience menunjukkan bahwa berbagi masalah dengan orang lain dapat menurunkan aktivasi amigdala dan meningkatkan hormon oksitosin yang memberikan rasa tenang dan nyaman. Untuk mahasiswa, sebaiknya membangun hubungan yang mendukung, baik dengan teman, keluarga, konselor, ataupun dosen untuk mengurangi beban emosional dan mendapatkan perspektif atau pandangan yang baru.